Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dr. Rian Arini, SPMP, salah satu dosen tetap jurusan S1 Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Video ini merupakan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT yang merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada gelombang 1 tahun 2026 yang disajikan dalam pendekatan Delivery, Interaction, dan Assessment atau metode DIA. Pada video ini saya akan memaparkan mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada beberapa jurusan pertanian, dan pada jurusan proteksi tanaman, mata kuliah ini diajarkan pada semester 1. Pada mata kuliah ini memiliki 3 bobot SKS, di mana 2 bobot SKS pertemuan tatap muka dan 1 SKS merupakan praktikum. Pada mata kuliah ini diampuh 4 orang dosen. Mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman akan mengantarkan mahasiswa untuk memahami secara terarah konsep dasar-dasar perlindungan tanaman, kaitan perlindungan tanaman dengan ilmu lain, konsep gangguan, kerusakan, kerugian, pengenalan hama utama dan cara pengendaliannya, pengenalan penyakit tanaman dan cara pengendaliannya, pengenalan gulma dan cara pengendaliannya, prinsip penggunaan pestisida kimia, dan serta prospek tantangan perlindungan tanaman. Mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman akan mengantarkan mahasiswa untuk memahami secara terarah konsep dasar-dasar perlindungan tanaman, kaitan perlindungan tanaman dengan ilmu lain, konsep gangguan, kerusakan dan kerugian, pengendalian hama utama dan cara pengendalian, pengendalian penyakit tanaman dan cara pengendaliannya, pengenalan gulma dan cara pengendaliannya, prinsip penggunaan pestisida kimia, serta prospek dan tantangan perlindungan tanaman. Nah, tujuan utama mata kuliah ini adalah mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi pemimpin dalam menjaga kesehatan tanaman dan mendukung ketahanan pangan global. Mata kuliah ini terdiri dari 4 CPL, yaitu pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai konsep teoritis tentang organisme pengganggu tanaman secara umum dan hubungannya dengan tanaman secara mendalam. Ketiga, menguasai konsep teoritis tentang prinsip-prinsip pengelolaan hama, penyakit tanaman secara umum, dan pengelolaan yang ramah lingkungan secara mendalam. Dan keempat, yang terakhir, mampu memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk budidaya tanaman sehat secara berkelanjutan. Mata kuliah ini juga terdiri dari 4 CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami dasar perlindungan tanaman, ruang lingkup serta hubungannya dengan pertanian modern. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep organisme pengganggu tumbuhan dan mengidentifikasi secara mandiri. Kemudian ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis tentang prinsip-prinsip pengelolaan hama dan penyakit tumbuhan secara umum dan pengelolaan yang ramah lingkungan secara umum. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengembangkan dan mengimplementasikan perlindungan tanaman yang berkelanjutan. Kemampuan akhir yang dicapai dalam mata kuliah ini yang dituangkan dalam sub CPMK. Sub CPMK pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, sejarah dan peran perlindungan tanaman serta ruang lingkupnya dalam pelaksanaan pertanian modern. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep organisme pengganggu tumbuhan secara umum. Ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep dasar kesehatan tanaman, gangguan, kerusakan, dan kerugian akibat organisme pengganggu tumbuhan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengenali dan mengidentifikasi karakteristik hama, penyakit, dan gulma serta gangguannya. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan hama, penyakit, dan gulma secara umum.
Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis penggunaan pestisida dalam perlindungan tanaman. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan prospek dan tantangan perlindungan tanaman dalam pertanian berkelanjutan. Untuk mencapai kemampuan akhir mahasiswa akan ditunjang dalam materi pembelajaran. Di antaranya konsep perlindungan tanaman, konsep hama tanaman, strategi pengendalian hama, konsep dasar penyakit tumbuhan, penyebab penyakit tumbuhan, strategi pengendalian penyakit tumbuhan, konsep dasar gulma, konsep dasar pestisida, dan prospek serta tantangan perlindungan tanaman. Bentuk pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah Student Center Learning atau SCL. Kriteria penilaian atau evaluasi mata kuliah ini terdiri dari komponen tugas, praktikum, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Dengan syarat utama yaitu adalah kehadiran mahasiswa minimal 80% tatap muka. Berikut video unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran pada mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman yang dilakukan secara tatap muka dengan materi perkuliahan strategi pengendalian penyakit tanaman. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik semua. Pagi, Bu. Baik, hari ini kita lanjutkan mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman dengan materi pengendalian penyakit tanaman. Nah, sebelum saya masuk di materi pengendalian penyakit tanaman ini, saya mau flashback dulu materi yang minggu lalu yang sudah saya ajarkan, yaitu pengantar penyakit tanaman. Oke, pada materi minggu lalu saya sudah jelaskan terkait pengertian penyakit tanaman, toh? Kira-kira siapa yang bisa bantu menjelaskan ke saya? Apa itu penyakit tanaman yang kalian masih ingat materi minggu lalu? Apa itu penyakit tanaman? Oke, penyakit tanaman adalah terganggunya proses fisiologi pada tanaman yang diakibatkan adanya terinfeksi oleh patogen. Nah, perlu diingat lagi istilah patogen. Patogen itu adalah mikroorganisme penyebab penyakit. Nah, di dalam materi minggu lalu saya sudah menjelaskan juga terkait istilah gejala dan tanda. Toh? Siapa bisa bantu menjelaskan saya deh? Angkat tangan. Apa perbedaan gejala dan tanda? Oke, siapa bisa? Oke, silakan Rizal. Kalau gejalanya terdapat layu pada daun, dia pertumbuhannya mengurang, kerdil pada ruasnya atau pendek. Sedangkan tandanya jamur benang putih seperti kapas di batang atau daun. Oke, yang lainnya? Siapa bisa bantu menjelaskan perbedaan tanda dan gejala? Silakan yang perempuan mungkin. Intan bisa? Oke, silakan. Kalau gejala itu reaksi fisiologis tanaman terhadap aktivitas patogen yang Oke. terjadi secara langsung. Seperti yang tadi disebutkan teman saya itu layu. Kemudian untuk tandanya itu ada bagian dari mikroorganisme yang tertinggal di tanaman, seperti contohnya miselium. Oke, saya ulang kembali perbedaan gejala dan tanda. Kalau gejala itu berarti yang dapat kita lihat secara langsung, secara visual. Seperti layu pada tanaman, kalau tidak menguningnya daun yang diakibatkan oleh terinfeksi patogen. Nah, kalau tanda berarti ada bagian dari mikroorganisme yang terdapat pada tanaman tersebut. Contohnya miselium, mungkin di dekat pangkal batang kalau misalnya tanaman tersebut terserang patogen cendawan. Oke, saya masuk di materi pengendalian penyakit tanaman. Nah, pada pengendalian penyakit tanaman ini, itu dia tuh bagaimana mengupayakan untuk mencegah, menghambat, mengurangi, dan menghilangkan perkembangan penyakit yang disebabkan oleh patogen. Nah, patogen-patogen itu termasuk dari cendawan atau jamur, bakteri, virus, dan lain-lain, sehingga tidak dapat menimbulkan kerugian di bawah batas ambang ekonomi dan dapat produksi tanaman itu dapat tetap optimal.
Oke, saya masuk di prinsip dan pengertian dari pengendalian penyakit. Di tujuan dari pengendalian penyakit tanaman. Tujuannya itu ada 3. Yang pertama, mencegah kehilangan hasil, yaitu dapat menurunkan intensitas serangan dan mencegah kehilangan hasil panen secara kuantitas maupun kualitas. Nah, tujuan kedua itu adalah mengurangi penyebaran patogen. Yang dimaksud ini adalah dapat meminimalkan penyebaran inokulum patogen ke area pertanaman lain dan dapat menekan biaya produksi. Yang tujuan ketiga adalah pertanian berkelanjutan. Maksudnya ini adalah mengurangi ketergantungan terhadap pestisida, kemudian dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan dapat mendukung pertanian yang ramah lingkungan. Nah, ada beberapa strategi dalam pengendalian penyakit tanaman. Yang pertama itu ada eksklusi dan eradikasi. Eksklusi berarti dia dapat mencegah patogen tersebut masuk ke daerah atau lahan pertanian. Seperti contohnya, pasti kalian sudah pernah dengar toh karantina tumbuhan, biasanya ada di dinasnya. Kemudian ada pemeriksaan dan sertifikasi benih. Kemudian disinfeksi alat pertanian dan pembatasan lalu lintas bahan tanaman. Nah, yang kedua ada eradifikasi. Eradikasi adalah menghilangkan sumber inokulum sebelum menginfeksi tanaman. Contohnya seperti sanitasi lahan dan pemusnahan tanaman sakit. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Apa sudah jelas atau mau ditanyakan adik-adik? Oke, saya lanjut kalau begitu. Oke, strategi yang ketiga dan keempat adalah proteksi dan resistensi tanaman. Nah, yang kalau proteksi itu berarti bagaimana kita melindungi tanaman sehat agar tidak terinfeksi patogen. Contohnya menggunakan pestisida. Pestisida bisa menggunakan seperti fungisida dan bakterisida. Fungisida, kalian mengerti apa ya kalau saya bilang fungisida? Apa itu fungisida? Oke, kalau fungisida berarti pestisida yang hanya khusus untuk cendawan atau jamur. Nah, kalau bakterisida? Untuk bakteri. Oh, baik. Oke, saya lanjut. Yang proteksi itu adalah pelapisan benih atau seed treatment. Selanjutnya ada mulsa plastik atau greenhouse atau jaringan pelindung. Nah, saya masuk di resistensi tanaman atau host resistant. Nah, kalau misalnya resistensi tanaman berarti cara yang biasanya paling ekonomis dan yang ramah lingkungan. Nah, adapun jenis ketahanannya itu ada yang vertikal. Kalau vertikal berarti kita menggunakan hanya satu gen saja. Maksudnya berarti kita menggunakan varietas tahan, tetapi dalam varietas tahan tersebut hanya ada satu gen yang dapat menghambat serangan dari patogen tersebut. Nah, kalau misalnya horizontal berarti dia bagaimana kalau horizontal? Kalau horizontal berarti dia tuh lebih dari satu. Bisa ada 2 gen yang dapat menghambat patogen tersebut. Nah, kemudian ada juga ketahanan parsial. Kalau misalnya ketahanan parsial berarti dia itu tanaman tersebut tetap terserang patogen, dapat terinfeksi patogen, tetapi laju pertumbuhan atau perkembangan patogen tersebut melambat. Tanaman itu tetap terserang patogen, tapi patogennya itu perkembangannya melambat. Kalau yang parsial. Nah, tapi kalau misalnya toleransi berarti tanaman itu dapat tahan pada patogen tersebut dan dapat cepat regenerasikan selnya apabila dia tuh terinfeksi patogen. Oke, strategi yang kelima dan 6 adalah terapi dan penghindaran. Nah, kalau yang terapi berarti dilakukan ketika tanaman sudah terinfeksi, tanaman tersebut sudah sakit, sudah ada patogennya. Nah, metode ini biasanya meliputi terapi kimia. Berarti kita menggunakan fungisida sistemik. Berarti kita menyemprotkan atau aplikasikan pestisida sistemik pada tanaman tersebut. Selain itu juga dapat terapi panas atau hot water treatment yang pada benih. Berarti kalau begitu berarti kita benihnya kita rendam di dalam air yang hangat.
supaya patogen tersebut dapat mati. Oke, selanjutnya ada menggunakan metode kultur jaringan, yaitu menghasilkan bibit bebas virus. Kemudian ada juga eliminasi jaringan sakit melalui pemangkasan bagian tanaman terserang. Oke, saya lanjut di strategi selanjutnya adalah penghindaran atau avoidance, yaitu menghindari kondisi yang menguntungkan perkembangan penyakit. Yaitu caranya dengan mengubah waktu tanam, kemudian menanam di musim yang sesuai, kemudian dan memastikan drainasenya baik dan menghindari genangan air, serta mengatur kepadatan tanaman untuk mengurangi kelembaban mikro. Maksudnya kelembaban mikro berarti kelembaban yang ada di sekitaran perakaran tanaman. Nah, kalau misalnya pengendalian penyakit tanaman, yang pertama adalah kultur teknis dan biologi. Nah, kultur teknis sama saja kita untuk mengurangi peluang berkembangnya penyakit. Berarti kalau kita bicara kultur teknis berarti sama kita bicarakan bagaimana kita membudidayakan tanaman. Baik dari pengolahan tanah, dari benihnya dulu, apakah kita mau kasihkan treatmentnya seperti tadi mungkin sebelum benihnya kita tanam, benihnya mungkin kita kasihkan perlakuan seed treatment atau biasanya kita coating benih tersebut, atau tidak benih tersebut kita rendam dulu dengan air panas. Oke, pada rotasi tanaman ini dapat memutuskan siklus hidup patogen tular tanah. Nah, selanjutnya ada juga pengaturan jarak tanam, yaitu mengurangi kelembaban mikro. Karena semakin rapat jarak tanam berarti lingkungan mikro atau kelembaban mikro di dalam tanah itu semakin tinggi. Nah, kalau misalnya semakin tinggi, biasanya tuh yang saya bilang tadi, patogen dapat berkembang dengan cepat. Oke, selanjutnya ada sanitasi lahan, yaitu menghilangkan sumber inokulum. Selanjutnya ada pengolahan tanah. Pengolahan tanah dapat mempercepat dekomposisi tanaman. Kemudian ada juga pupuk yang berimbang, seperti nitrogen, penggunaan nitrogen. Nah, selanjutnya ada juga irigasi yang tepat. Tujuannya irigasi tepat adalah dapat menghindari kelembaban yang berlebihan. Oke, saya masuk di pengendalian yang kedua, yaitu secara biologis. Nah, kalau misalnya secara biologis berarti kita menggunakan agen sayati. Contohnya seperti trichoderma, kemudian ada Bacillus subtilis, kemudian ada Pseudomonas, ada juga Gliocladium sp. Nah, kalau trichoderma itu termasuk cendawan atau bakteri? Cendawan. Kalau Pseudomonas? Pseudomonas. Pseudomonas. Pseudomonas itu bakteri. Bacillus itu bakteri. Oke, selanjut di mekanisme kerja pengendalian biologis, dia itu dapat menghasilkan antibiosis, kemudian kompetisi ruang dan nutrisi, terus mikroparatisme dan induksi ketahanan tanaman. Oke, saya masuk di metode pengendalian kimia, fisik, dan regulasi. Yaitu adalah pengendalian kimia, berarti kita menggunakan fungisida, bakterisida, atau nematisida. Ya, kalau fungisida berarti mikroba sasarannya adalah cendawan atau fungi. Kalau bakterisida berarti bakteri. Kemudian kalau nematisida apa? Oke, nematoda. Nah, adapun prinsip dari pengendalian kimia ini ada 4. Yang pertama ada tepat sasaran. Kedua, dosis yang digunakan. Ketiga, waktu pengaplikasian dan cara pengaplikasiannya. Nah, kira-kira tepat sasaran itu maksudnya bagaimana? Dalam penggunaan pestisida. Apa maksudnya begitu? Maksudnya? Oke, berarti kalau misalnya tepat sasaran, kita lihat nih patogen apa yang menyerang tanaman tersebut. Kalau misalnya cendawan, berarti kita kasihkan fungisida. Jangan dikasihkan bakterisida atau nematisida. Tidak akan mati tuh cendawannya. Oke, kalau misalnya dosis, kira-kira
Saya bisa menjelaskan kenapa kita harus memperhatikan dosis dalam penggunaan pestisida. Bagaimana? Kenapa dosis harus kita perhatikan dalam penggunaan pestisida? Saya bisa menjelaskan? Dosis. Ini yang dosis yang harus kita perhatikan sama sekali. Kenapa? Karena kalau misalnya dosisnya kita penggunaannya tidak sesuai dosis, kita dapat mencemari lingkungan. Nah, selain itu dapat mengganggu kesehatan. Kalau misalnya residu pestisida tersebut masuk di dalam produk pertanian, kemudian kita konsumsi, itu bisa dapat mengganggu kesehatan. Kemudian apalagi? Apa itu? Tepat waktu. Oke, kenapa tepat waktu? Yang harus diperhatikan lagi? Bagaimana itu? Waktu. Maksudnya waktunya bagaimana? Berarti kita lihat waktu pengaplikasiannya bagaimana. Apakah kita mengaplikasikan pada saat pagi, atau sore, atau siang? Pagi. Kalau sore bisa enggak? Bisa. Kenapa? Kalau siang bisa enggak? Kenapa bisa? Kalau siang tidak boleh kita mengaplikasikan pestisidanya. Oke, yang lainnya? Kenapa jangan siang kita mengaplikasikan pestisidanya? Kayak tidak lihat cuaca atau bagaimana? Oke, yang tadi betul juga, karena kan biasanya kalau siang hari kan pada siang hari itu cahayanya sangat terik, sehingga suhunya tinggi. Pada saat kita pengaplikasian pestisidanya, nanti terjadi penguapan di bahan kimia pada pestisida tersebut, sehingga katanya percuma saya semprot atau kita gunakan pestisidanya. Tidak, karena pestisidanya itu tidak langsung kena patogennya, tapi menguap. Selain itu, selain misalnya lihat waktu pengaplikasiannya pagi atau siang, selain itu apalagi kita harus perhatikan pada saat pengaplikasiannya? Cuacanya bagaimana? Nah, kalau hujan itu bagaimana? Jangan menyemprot. Kenapa tidak boleh menyemprot pada saat hujan? Apa? Kenapa? Kenapa kalau saat hujan tuh jangan kita menyemprot? Yang lain? Oke, silakan Tan. Oke, kalau hujan itu berarti disarankan jangan mengaplikasikan pestisidanya. Karena kan kalau misalnya hujan dia tuh akan tercuci atau terjadi run off. Nah, sekarang saya masuk di pengendalian secara fisik. Kalau menggunakan pengendalian secara fisik berarti kita dapat solarisasi tanah, kemudian ada pengeringan benih, kemudian ada juga kita menggunakan metode kayak tadi, yang hot water treatment. Kemudian ada sterilisasi alat dan pengaturan suhu penyimpanan. Itu kalau misalnya secara fisik. Oke, dari sini ada mau tanyakan? Metode pengendalian secara kimia, fisik, dan regulasi? Oke, silakan. Kenapa dalam teknik pengendalian fisik itu masuk pengeringan benih? Oke, mengapa pengendalian fisik itu dalam pengeringan benih? Kira-kira siapa yang bisa? Bantu menjawab. Kenapa harus dikeringkan benih? Ya, apa? Supaya apa? Silakan Umi. Kalau melakukan pengeringan benih supaya kadar air yang dalam benih berkurang, terus bisa saja patogen yang ada pada tanaman itu bisa saja hilang karena kena suhu yang tinggi. Oke, yang lainnya? Oke, silakan Adek. Apa itu pengeringan benih termasuk dalam pengendalian itu? Karena kan pada proses pengeringan itu kita sendiri yang mengaplikasikan, ada yang
pengendalian yang lain yang menggunakan kimia. Oh, baik. Oke, pengeringan benih cocok tadi dibilang kita harus mengurangi kadar air karena misalnya kalau kadar air yang tinggi biasanya itu patogen dapat tumbuh dengan cepat. Selain itu juga biasanya kalau dengan pengeringan berarti kita menggunakan suhu yang tinggi. Berarti kita mematikan biasanya patogen yang terikut di dalam benih tersebut. Itu penjelasannya. Oke, yang lainnya ada yang mau tanyakan atau sudah jelas? Nah, saya masuk kalau begitu di studi kasus. Oke, studi kasusnya ini kalau misalnya di sekitar pertanaman petani ini menanam tanaman cabai. Tapi tanaman cabainya ini dia terserang penyakit antraknosa yang disebabkan oleh Colletotrichum sp. Kira-kira pengendalian apa yang kalian bisa beritahu pada petani? Kira-kira pengendalian apa? Silakan, siapa yang bisa mau menjawab? Colletotrichum apa itu? Cendawan atau bakteri? Cendawan, oke. Dia kalau misalnya menginfeksi atau menyerang tanaman cabai, tanamannya secara visual kita lihat bagaimana? Buah cabainya, kenapa buah cabainya? Oke, nah kira-kira pengendaliannya itu bagaimana? Dari yang tadi saya sebutkan pengendalian itu ada pengendalian teknis, kemudian ada pengendalian biologi, kemudian ada pengendalian pestisida atau kimia, kemudian ada pengendalian fisik dan regulasi. Kira-kira bagaimana? Apa yang kalian lakukan ini? Kalau misalnya ada tanaman cabai ini terserang antraknosa atau Colletotrichum, apa yang kalian lakukan? Sarankan kepada petani itu bagaimana? Yang mana? Oke, silakan Intan. Yang pertama bisa dilakukan itu kita bisa sarankan untuk secara kultur teknis Ha? kita sarankan bersihkan lahannya dari gulma-gulma. Oke. Kemudian kita sarankan dia untuk mengatur drainase supaya kelembabannya itu menurun. Kemudian kalau misalkan sudah parah baru kita bisa sarankan dia untuk menggunakan fungisida. Tapi sebelum itu kita bisa sarankan dia menggunakan agensi hayati seperti trichoderma. Oke, yang lainnya? Saya bisa menjelaskan? Umi? Silakan Umi. Bisa juga secara fisik. Oke, fisik yang bagaimana cara fisik? Misalnya kalau buah cabainya sudah terserang antraknosa, bisa Dipetik. buah yang sudah terinfeksi. Lipetin langsung di buah. Oke. Yang lainnya? Oke, dari sini ada yang mau tanyakan Adek materi hari ini? Sudah jelas semua? Oke, kalau misalnya sudah jelas materinya, insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Tapi yang perlu diingat minggu depan itu saya mau bawakan materi tentang gulma. Jadi kalau bisa adik-adik semua sebelum masuk perkuliahan sudah dibacalah materi tentang gulma, apa itu gulma, kemudian kan jenis-jenis gulma apa saja dan lain-lain. Oke, kalau begitu kalau misalnya sudah tidak ada yang mau bertanya dan sudah jelas juga, saya tutup perkuliahan hari ini. Akhir kata dari saya terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.